Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelira Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis variansi dua arah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada analisis variansi satu arah. Namun pada pertemuan kali ini ada beberapa penambahan yang membuat dia berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya. Untuk analisis varians dua arah, untuk beberapa poin ada kemiripan dan cara perhitungan yang sama, namun untuk beberapa poin ada tambahan yang membuat dia berbeda dengan analisis satu arah yang sebelumnya. Nah, untuk analisis varians dua arah, ada beberapa pertimbangan pada analisis varians sebelumnya, di mana pada analisis varians sebelumnya, variasi antara perlakuan dan variasi dalam perlakuan itu merupakan bagian yang dihitung, atau dalam artian variasi dalam perlakuan dengan kesalahan variasi acak yang kita hitung. Namun pada bagian ini akan ada pertimbangan faktor lain, di mana tujuannya adalah mengurangi variasi kesalahan dengan lebih banyak menambahkan variasi, sehingga kesalahannya justru akan semakin kecil. Di dalam analisis varians dua arah ada yang disebut dengan variabel penghalang, di mana variabel penghalang itu diartikan sebagai variabel perlakuan kedua yang dimasukkan dalam analisis ANOVA yang dapat memberikan pengaruh dalam bentuk mengurangi SSE atau sum of squares error-nya. Nah, untuk menghitung variabel penghalang itu kita menghitung SSB atau sum square between-nya, di mana diperoleh dari jumlah perlakuan dikali dengan selisih yang sudah dipangkatkan dari rata-rata sampel penghalang dikurang rata-rata keseluruhan yang kemudian ditotalkan gitu ya. Berikut adalah tabel ANOVA. Terlihat perbedaannya jika pada one way kita punya sumber variasi dari perlakuan, kesalahan, dan total, maka pada tabel ANOVA kali ini ada pertambahan atau penambahan melalui penghalang, di mana di dalamnya tentu saja tetap ada K-1 untuk derajat bebas, B-1, kemudian K-1 dikali B-1, sehingga nanti di bawahnya N-1 gitu ya. Nah, untuk perhitungan jumlah kuadrat itu nanti akan sedikit berbeda dengan ANOVA one way, namun beberapa poin itu sama, seperti misalnya SS total itu perhitungannya sama, sedangkan SSE rumusnya ada di bawah adik-adik, SS total dikurang SST kurang SSB, sedangkan SST itu kita peroleh perhitungannya hampir sama dengan one way, namun nanti akan ada pengurangan yang membuat dia akhirnya berbeda dengan SST version yang one way gitu ya. Nah, dari hal itu nanti kita akan ketemu kuadrat rata-rata setelah membagi antara jumlah kuadrat dengan derajat kebebasan yang menghasilkan MST, MSB, MSE. Kemudian kita akan punya F hitung berupa MST bagi MSE dan MSB bagi MSE. Nah, dari sini baru kita akan lanjut kepada contoh soal. Di sini perusahaan AHN merupakan perusahaan bus yang melayani penumpang dari Tembung ke Toba dan memiliki 4 rute dalam melayani penumpangnya, yaitu rute A, rute B, rute C, dan rute D. Perusahaan AHN menjalankan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam waktu perjalanan rata-rata melalui keempat rute tersebut. Oleh karena terdapat beberapa pengemudi yang berbeda, maka pengujian ini dibuat sedemikian rupa sehingga setiap pengemudi itu mengendarai bus melalui masing-masing dari keempat rute tersebut. Jadi di bawah ini akan dipaparkan waktu perjalanan dalam menit untuk setiap kombinasi rute pengemudi, di mana pengemudinya ada Budi, Andar, Salman, Obi, dan Tora, di mana masing-masingnya memiliki waktu tempuh yang berbeda-beda untuk masing-masing rute A, B, C, dan D. Nah, pertanyaannya, pada tingkat signifikansi 0,05 adakah perbedaan dalam waktu perjalanan rata-rata melalui keempat rute tersebut? Nah, jika kita menghilangkan pengaruh dari para pengemudi, adakah perbedaan dalam waktu perjalanan rata-ratanya? Sekarang kita akan mencoba menjawab
di mana di sini akan terkait dengan dua eksperimen, dua faktor, sehingga kita akan punya dua H0H1. Yang pertama adalah H0H1 untuk perlakuan, dan yang kedua adalah H0 dan H1 untuk penghalang, yang kemudian nanti juga akan memiliki DF pembilang dan penyebut yang dua juga. Yang pertama terkait dengan perlakuan, yang kedua terkait dengan penghalang. Sekarang langsung kita coba praktekkan. Jadi untuk perlakuan, maka H0-nya adalah rata-rata perlakuan sama, sedangkan H1-nya adalah rata-rata perlakuan tidak sama. Nah, sekarang kita akan menghitung untuk DF-nya ya adik-adik ya. Jadi yang pertama itu K kurang 1, K kurang 1, di mana K kita ada 4, kan tadi ada 4 rute, dikurang 1 itu sama dengan 3. Kemudian B dikurang 1, K kurang 1 sama dengan 5. 5 ini tadi kan kita ada 5 ya, 5 orangnya, 5 supirnya, dikurang 1, kemudian 4 dikurang 1, maka diperoleh 12. Nah, kita akan menggunakan tabel F, di mana dengan alfa 0,05 akan menghasilkan nilai F sebesar, F hitungnya ya, F tabelnya ya, 3,49. Cara menghitung tabel F coba lihat lagi di video sebelumnya ya. Nah, sehingga 3,49 kita bisa membuat tolak H0 jika F hitung besar dari 3,49. Nah, selanjutnya kita akan membuat juga untuk H0 dan H1 atau hipotesis untuk penghalang. Nah, sehingga H0-nya itu adalah faktor penghalang yang sama, H1-nya adalah faktor penghalang yang tidak sama. Dengan rumus yang berbeda untuk B-nya, berarti B kurang 1, kita punya tadi kan sopir 5 ya, rute sopirnya 5 kurang 1 berarti 4, sedangkan untuk B kurang 1K nya tetap sama untuk DF nya. Jadi ini DF pembilang, ini DF penyebut ya, DF pembilang penyebut, begitu juga dengan ini DF pembilang, ini penyebut. Maka dengan alfa yang sama yaitu 0,05 dengan DF pembilang 4 dan DF penyebut 12, maka F hitung, F tabelnya adalah 3,26. Maka kita akan tolak H0 jika F hitung besar dari 3,26. Nah, dari sini kita akan menghitung SSB yang selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan SSB kita harus menjumlahkan dari rute A, B, C, dari budi masing-masing driver, kemudian kita mencari rata-ratanya juga. Nah, dari situ nanti kita akan bisa menghitung X bar G dan juga bisa menghitung SSB ya. Nah, untuk driver sums ini 78, penjumlahan dari 18 tambah 17 tambah 21 tambah 22. Driver means itu adalah 19,5. Lanjut untuk andar 19 tambah 23 tambah 23 tambah 22 itu 84. Dengan rata 21. Kemudian untuk Salman itu adalah 90. Ratanya adalah 22,5.
Kemudian untuk OB itu totalnya adalah 99 dengan rata 24,75. Ini 2 ya. Selanjutnya tora itu raratanya totalnya adalah 105, raratanya 26,25. 26,25. Nah, totalnya untuk X bar G-nya adalah 22,8. 22,8, dimana inilah yang nanti untuk melakukan perhitungan SSB tadi ya. SSB itu jumlah dari akar bukan, dimana SSB itu adalah perkalian K jumlah perlakuan, kemudian nanti ditambahkan di final, dimana SSB adalah perkalian K, kemudian dimana SSB adalah penjumlahan dari perkalian K dikali dengan X bar B kurang X bar G pangkat 2. Nah, jadi dari SSB kita akan menghitung, berarti 4, kan 4 ya tadi perlakuannya, 19,5 X barnya masing-masing nih ya, 19,5 tadi ini dikurang dengan X bar G nya ini 22,5 pangkat 2 ditambah dengan 4 lagi ini 21 dikurang 22,8 ya, 22,8 di pangkat 2, seterusnya hingga nanti ini ya, ini saya buat titik-titik, hingga nanti 26, 4 dulu, 26 dikurang 22,8 di pangkat 2. Nah, dari sini hasilnya nanti adalah 119,7. Nah, ini yang akan masuk ke tabel kita nanti ya. Nah, setelah SSB kita peroleh, selanjutnya kita harus mencari untuk SS total. Nah, untuk SS total sebaiknya saran saya adik-adik terlebih dahulu menghitung jumlah dari ataupun rata X bar sebelum rata X bar G, yaitu mencari rata masing-masing juga untuk mempermudah nanti melakukan perhitungan ya. Nah, sekarang kita coba terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan untuk mendapatkan X bar G. Meskipun tadi kita memang sudah dapat X bar G nya ini ya 22,8, tapi nanti kita butuh rata masing-masing ini untuk mencari SSE. Jadi saran saya tetap dilakukan untuk mendapatkannya. Jadi dari rute A ini di total, maka akan didapatkan 103, dimana rata-ratanya adalah 20,6. Kemudian B ini 107, kemudian ini hasilnya 21,4. Untuk C 127 menghasilkan 25,4, dan di sini 119 ratanya 23,8. Nah, dari sinilah nanti akan bertemu X bar G nya sama seperti tadi ya adik-adik, 22,8 ya. Dari mana? Ini di total, di sini di total 456 dibagi dengan 20. Kenapa 20 ya? Ini total ini semua kan 20 nih. Ini 20. Ada 5 kali 4, maka didapatlah 22,8.
Nah, kita masuk dahulu ke SSE dengan memanfaatkan X bar C tadi. Ini X bar C ya. Ini X bar C. X bar C ini masing-masing ini adik-adik. Ini X bar C. Karena X bar G nanti kita pakai untuk SS total ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah menggunakan X bar G, di mana X bar G kita tadi adalah 22,8. Nah, 18 dikurang 22,8 pangkat 2, kita akan memperoleh hasil 23,04. Selanjutnya 46. Ini 23 ya. 46,24. 21 kurang 22,8 pangkat 2 dapat 3,24. Selanjutnya 0,04. Selanjutnya 4,84. Dari sini totalnya kita peroleh 77,4. Selanjutnya untuk rute B juga sama, 17 kurang 22,8 pangkat 2 33,64. Kemudian 0,04, di bawahnya 3,24, 0,64 dan 1,44. Jadi totalnya adalah 39. Sedangkan yang rute C itu kita menghasilkan 3,24, 0,04, 10,24, kemudian 38,4, 44 ya. 28 kurang 22,8 pangkat 2 berarti 27,04. Dan kita totalkan menghasilkan 79. Selanjutnya 22 kurang 22,8 pangkat 2 berarti 0,64. Ini 0,64 lagi. Ini 0,64 lagi. Kemudian 25 kurang 22,8 pangkat 2 4,484. Kemudian di bawahnya 27,04, sehingga totalnya adalah 33,8. Nah, ini semua yang adik-adik jumlahkan, maka dapatlah SS total sebesar 229,2 ya. 229, sebenarnya di belakangnya masih ada tapi saya bulatkan aja ke atas jadi 229,2. Nah, inilah kemudian yang diisi nanti pada bagian ini adik-adik kita akan menghitung terkait dengan SST dengan memanfaatkan X bar C tadi. Ini X bar C ya. Ini X bar C. X bar C ini masing-masing ini adik-adik. Ini X bar C. Karena X bar G nanti kita pakai untuk SS total ya. Nah, jadi di sini X-nya 18 dikurang dengan 20,6. Maka diperolehlah di sini 6,76. Jadi ini kita lihat tadi saya tuliskan saja ke atas biar enggak lupa. 20,6 ya. Nah, sama seperti ini. Kemudian 16 kurang 20,6. Ini jangan lupa di pangkat 2 ya. 16 kurang 20,6, kemudian di pangkat 2 diperolehlah 21,16. Selanjutnya 21 kurang 20,6, kemudian di pangkat 2 0,16. Kemudian 23 kurang 20,6 pangkatkan 2 lagi, maka hasilnya adalah 5,76. Seterusnya juga demikian, dihasilkanlah 19,36. Maka hasil totalnya adalah 53,2. Nah, sekarang kita lihat XC nya di tadi, X bar C nya ya. X bar C 21,4 ya. 21,4. Saya taruh di sini biar mudah. Berarti 17 kurang 21,4 pangkat 2 dapatlah 19,36. Nextnya 23 kurang 21,4, kita
kita dapat setelah pangkat 2 2,56. Selanjutnya itu adalah 0,16. 22 kurang 21,4 pangkat 2 0,36. Kemudian 6,76. Nah, totalnya adalah 29,4. Next, untuk X bar C nya di rute C kita lihat sebentar. 25,4. Nah, 21 kurang 25,4 pangkat 2, maka kita peroleh 19,36. Selanjutnya kita dapat 5,76. Kemudian 0,36, kemudian 12,96, kemudian 6,76, maka hasilnya adalah 45,2. Kemudian selanjutnya ini X bar C nya kita lihat lagi ke depan, 23,8. Oke, kalau 23,8 berarti 22 kurang 23,8 pangkat 2 3,24, sama di bawah juga, kemudian 25 kurang 23,8 pangkat 2 berarti 1,44, kemudian 17,64, maka hasilnya adalah 28,8 hasil penjumlahannya. Nah, maka untuk SST kita adalah 229,2 diperoleh dari ST total dikurang dengan 156 penjumlahan ini, maka diperoleh 72,8. Nah, sekarang kita masuk ke sini adik-adik untuk tabel ANOVA. Jadi untuk tabel ANOVA kita gunakan yang dari tadi yang kita kumpulkan. Untuk SSB kita udah punya jawaban tadi 119,7. Kemudian untuk SS total kita juga udah punya 229,2. Sedangkan untuk SST kita sudah juga punya, yaitu tadi ini ya, 72,8. Dan untuk kesalahan ini pengurangan dari SS total kurang SSB dan SST sebesar berapa tadi ini? Kita totalkan, kita kurangi, maka diperolehlah 36,7. Sedangkan K kurang 1 kita sudah tahu, 4 kurang 1 3, 5 kurang 1 4. Ini hasilnya adalah 12 sehingga totalnya adalah 19 ya. Kemudian ini dikurangi 72,8 bagi 3, maka MST kita adalah 24,27. Kemudian 119,7 bagi 4 kita peroleh 29, ini 2 ya, 29,93. Kemudian untuk yang di bawah SSC 36,7 bagi 12 kita dapat 3,06. Nah, dari sini 24,24 dibagi 3,06 kita peroleh nilai F hitungnya 7,93. Sedangkan yang di bawah 29,93 bagi 3,06 kita peroleh F hitung 9,78. Nah, sehingga kita sampai di kesimpulan bagian akhir yang menyatakan bahwa kita punya F2. Yang F pertama itu 7,93. Tadi kita sampaikan tolak H0 jika F hitung besar dari 3,49. Nah, sekarang kita punya F hitungnya sama dengan 7,93 ya. Artinya dia besar. Berarti kita tolak H0.
Bagaimana dengan kesimpulannya untuk bagian perlakuan ini? Artinya adalah rata-rata waktu jarak tempuh tidak sama untuk semua rute, gitu ya. Sedangkan F yang kedua kita peroleh 9,78, di mana ini merupakan F hitungnya. Kita tolak H0, tadi kita bilang di depan kalau seandainya besar dari 3,26. Jadi sekarang dia memang sama-sama besar dari ya, berarti kita juga tolak H0. Dengan demikian tolak H0, kesimpulan kita adalah rata-rata waktu penjualan tidak sama untuk, maka kesimpulan kita adalah rata-rata waktu perjalanan itu tidak sama untuk pengemudi yang berbeda. Nah, sekian untuk pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang menonton video ini.